Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, berikut cara penggunaan dari aplikasi MOS Management of Seizure. Jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan username dan password, maka Bapak Ibu semua bisa login ke aplikasi MOS Management of Seizure seperti langkah berikut. Misalnya username-nya adalah Bayu, kemudian kita masukkan passwordnya, klik sign in. Di sini akan tampil beberapa fitur yang ada pada aplikasi seperti profil. Di sini nanti profil Bapak Ibu semua yang telah didaftarkan pada aplikasi ini. Kemudian fitur edukasi, pernyataan target, kemudian self control perilaku pencegahan kejang. Di sini juga ada fitur terapi, pesan dan reminder atau pengingat, kemudian kuesioner. Nah, langkah Bapak Ibu yang pertama adalah mengisi kuesioner pretest. Jadi sebelum aplikasi digunakan, Bapak Ibu semua diharapkan untuk mengisi bagian kuesioner di pretest. Nah, dengan cara klik pretest, klik tambah. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan yang ada 4 kuesioner yang harus Bapak Ibu isi, yang seperti karakteristik responden, modifikasi edal epilepsi, kemudian struktur efikasi, kemudian dukungan sosial. Nah, Bapak Ibu dapat mengisinya dengan cara klik karakteristik responden, kemudian klik simpan, ya saya yakin, kemudian klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, munculnya tanda akses atau seperti pena ini, maka Ibu bisa langsung mengisinya. Klik akses. Nah, akan muncul bentuk kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang akan Bapak Ibu isi semua. Nah, setelah diisi, klik selesai. Ya, saya yakin. Nah, kemudian kembali lagi ke kuesioner berikutnya, klik tambah. Nah, klik pilih. Nah, Ibu misalnya mau melanjutkan pengisian kuesioner modifikasi edal. Nah, klik simpan. Ya, saya yakin. Kemudian muncul lagi tanda akses seperti ini ya Bapak Ibu. Klik. Nah, akan muncul beberapa pertanyaan. Setelah Bapak Ibu isi semua dengan cara mengklik misalnya tidak pernah. Nah, selesai. Ya, saya yakin. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan dengan kuesioner yang berikutnya, yaitu struktur efikasi. Simpan. Ya, saya yakin. Kemudian akan tampil lagi tanda akses. Bapak Ibu semua isi pertanyaan yang tampil pada kuesioner ini. Jika selesai, klik selesai. Ya, saya yakin. Lanjut ke kuesioner yang keempat, dukungan sosial. Simpan. Ya, saya yakin. Kemudian Bapak Ibu semua klik tanda akses. Bapak Ibu semua bisa mengisi kuesioner ini dengan cara klik salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi. Bapak Ibu semua klik selesai jika sudah selesai. Ya, saya yakin. Baik, setelah dilakukannya pretest, Bapak Ibu semua diharapkan kemudian menonton video edukasi yang terdapat pada fitur edukasi, yaitu pada materi edukasi. Klik materi edukasi. Di sini ada beberapa video yang akan Bapak Ibu tonton di hari pertama dan hari kedua. Nah, sehingga semua video ini sudah harus selesai di hari pertama dan hari kedua di minggu pertama. Nah, dengan cara misalnya video pertama terkait informasi kejang post stroke, Bapak Ibu klik tanda akses.
Nah, di sini akan tampil video yang akan Bapak Ibu tonton dan juga berupa keterangan atas video tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa klik tanda putar ini, kemudian jika selesai klik stop, jika sudah selesai klik tanda silang. Nah, begitu juga dengan video selanjutnya, mengenali stimulus kejang postruk, fase kejang dan respon kejang, kemudian perawatan kejang. Nah, semua video ini berdurasi totalnya lebih kurang 18 menit. Jadi video pertama lebih kurang 3 menit, video yang kedua lebih kurang 6 menit, yang ketiga 6 menit, yang keempat lebih kurang 3 menit. Nah, video ini Bapak Ibu tonton pada hari pertama dan hari kedua intervensi. Nah, Bapak Ibu semua, setelah Bapak Ibu menonton video di hari pertama dan hari kedua, maka di hari yang sama, di hari kedua, peneliti akan menelepon Bapak Ibu. Selain menelepon, bisa melalui chatting atau WhatsApp, atau melalui Zoom atau video call, yaitu mengenai pernyataan target. Nah, pernyataan target ini akan disepakati atau didiskusikan oleh peneliti dengan Bapak Ibu semua. Nah, target aktivitas ini seperti klik tambah, pilih target. Nah, ini berbagai pilihan target aktivitas yang akan Bapak Ibu lakukan selebih kurang selama 2 minggu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, seperti memahami informasi kejang postruk dalam 1 minggu, memahami pengenalan stimulus kejang postruk dalam 2 minggu, memahami manajemen kejang dalam 2 minggu, memahami bagaimana tidur berkualitas dalam 1 minggu. Kemudian jika Bapak Ibu mengalami masalah tidur dan kelelahan serta stres, bisa melakukan latihan relaksasi. Kemudian mendengarkan musik lebih kurang 10 menit sebelum tidur atau setiap hari. Kemudian melakukan aktivitas latihan fisik 2 kali dalam seminggu. Namun semua ini disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh memilih mana yang aktivitas yang mampu atau dapat dilakukan oleh Bapak Ibu. Namun untuk target ini bisa ditambahkan dengan target yang lain, disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Nah, kemudian setelah ditentukan pernyataan target, kita akan melakukan pengontrolan atau pemantauan dari perilaku pencegahan kejang. Nah, bagaimana cara pemantauannya? Yang pertama adalah dengan self monitoring, kemudian self evaluasi, kemudian self reinforcement. Nah, Bapak Ibu semua, setelah hari pertama dan hari kedua dari intervensi, maka sekali dalam 3 hari peneliti akan melakukan pemantauan atau follow up kepada Bapak Ibu semua dengan cara bisa melalui telepon, chatting atau WhatsApp, atau melalui video call, bahkan melalui Zoom. Nah, di pemantauan ini peneliti akan memfollow up bagaimana target aktivitas yang telah disepakati di awal, bagaimana pelaksanaannya. Nah, kemudian setelah dipantau, dilakukan diskusi dengan Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu semua akan mengisi self evaluasi. Nah, dengan cara klik self evaluasi, kemudian klik tambah. Nah, di sini klik simpan. Ya, saya yakin. Nah, maka akan tampil tanda akses untuk self evaluasi. Self evaluasi ini berupa 4 pertanyaan sederhana yang akan dilakukan pemantauan pada Bapak Ibu semua, seperti bagaimanakah perasaanku akhir-akhir ini, bagaimanakah kejadian peristiwa baru-baru ini yang terjadi, kemudian bagaimana tidur untuk semalam, kemudian bagaimana aktivitasku akhir-akhir ini. Nah, ini berupa pertanyaan sederhana yang akan Bapak Ibu semua akan Bapak Ibu isi ketika dilakukan follow up 1 kali dalam 3 hari. Kemudian Bapak Ibu semua juga melakukan pengisian dari self reinforcement. Apa itu self reinforcement? Jadi bagaimana Bapak Ibu semua melakukan reinforcement atau penghargaan kepada diri sendiri setelah melakukan atau sukses melakukan suatu aktivitas. Nah, dengan cara klik tambah, kemudian simpan.
Ya, saya yakin nanti akan muncul tanda akses Bapak Ibu seperti ini. Klik tanda akses, kemudian di sini ada tampilan satu pertanyaan sederhana. Sudahkah saya bersyukur dan memberikan pujian kepada diri sendiri terhadap pencapaian yang diperoleh? Misalnya jika tidak pernah, kadang-kadang, sering atau selalu, misalnya sering ya. Dan klik selesai, ya saya yakin. Nah, untuk pemantauan ini Bapak Ibu, pengisian dari self evaluasi kemudian self replacement ini akan dilakukan sekali dalam 3 hari. Nah, sehingga intervensi yang direncanakan selama 2 minggu, maka follow up akan dilakukan selama 4 kali. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa berbagai target aktivitas akan Bapak Ibu lakukan, seperti misalnya mendengarkan musik, adanya latihan relaksasi, kemudian melakukan aktivitas fisik. Nah, seperti apa terapi musiknya, bagaimana contoh latihan relaksasinya, kemudian bagaimana aktivitas latihan fisiknya, di sini akan kami contohkan ya Bapak Ibu di sini fitur terapi. Nah, di sini ada terapi, ada musik, relaksasi, aktivitas latihan fisik. Ini ada beberapa video yang Bapak Ibu bisa tonton dan bisa contoh untuk dilakukan di rumah. Misalnya musik ya Bapak Ibu, klik tanda akses. Nah, ya saya yakin di sini akan muncul video musik klasik. Nah, Mozart ini Bapak Ibu dengar lebih kurang 10 menit sebelum tidur atau setiap hari. Nah, jika selesai, klik tanda silang. Nah, untuk bagaimana latihan pernafasan relaksasi jika Bapak Ibu mengalami gangguan tidur, kemudian ada kelelahan, kemudian stres, bisa Ibu lakukan latihan pernafasan. Contohnya seperti ini, klik tanda akses, ya saya yakin. Nah, di sini diberikan contoh bagaimana latihan pernafasan. Oke, kemudian aktivitas latihan fisik. Nah, ini disediakan berbagai bentuk latihan fisik seperti latihan penguatan kaki, gerakan senam post-stroke, latihan menggenggam, latihan peregangan, latihan rentang gerak. Nah, Bapak Ibu semua dapat melakukan latihan aktivitas fisik. Bapak Ibu semua bisa memilih salah satunya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Sini disediakan video yang Bapak Ibu tonton dan dapat dicontoh untuk dilakukan di rumah. Nah, kemudian adanya fitur pesan dan reminder. Nah, di sini ada pesan, Bapak Ibu semua dapat berkonsultasi kepada peneliti langsung melalui chat atau pesan. Nah, di sini tampil nomor HP dari peneliti. Kemudian Bapak Ibu semua dapat melakukan pesan atau chatting melalui aksi. Nah, ini akan terhubung langsung kepada WhatsApp dari peneliti. Nah, kemudian adanya fitur reminder atau pengingat. Di sini klik reminder, maka akan muncul beberapa pengingat seperti jadwal kontrol, atau nanti bisa ditambahkan sesuai apa saja sih reminder yang Bapak Ibu semua perlukan. Misalnya jadwal kontrol, kemudian jadwal untuk melakukan aktivitas fisik, atau jadwal untuk mendengarkan musik. Nah, atau jadwal mempelajari semua konten yang ada di aplikasi ini. Jadi di sini bisa ditampilkan sebagai reminder atau pengingat. Nah, Bapak Ibu semua, setelah dilakukan atau setelah penerapan dari aplikasi ini lebih kurang 2 minggu, Bapak Ibu semua akan diminta lagi untuk mengisi kuesioner post-test. Namun kuesioner post-test ini tidak sama dengan kuesioner pretest yang pertama, di mana pretest yang pertama itu sebanyak 4 kuesioner. Di post-test ini hanya mengisi 1 kuesioner. Klik post-test, kemudian klik tambah. Nah, di sini muncul nama kuesionernya, klik simpan, ya saya yakin. Nah, kemudian tanda akses akan muncul. Nah, di sini akan tampil pertanyaan yang Bapak Ibu akan isi. Setelah Bapak Ibu isi, klik selesai. Ya, saya yakin. Nah, demikianlah rangkaian dari penerapan dari aplikasi ini. Jadi, aplikasi ini akan dilakukan lebih kurang selama 2 minggu. Nah, jika Bapak Ibu semua mau keluar dari aplikasi ini dengan klik tanda gambar di sini di pinggir kanan atas, klik, kemudian logout. Nah,
klik keluar. Nah, maka akan muncul lagi tampilan di awal dari websitenya Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.